Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman, seperti gestur untuk copy paste ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini objek, saya copy Command C, lalu saya paste Command V. Dia akan ada di tengah-tengah bidang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk membuat objek ini terpaste di posisi yang sama. Ya, jadi di Adobe Animate, apabila kalian mengklik copy di sini, ya, maka dia akan mengingat posisi itu. Jadi misalkan saya geser, lalu saya ingin dia ada di titik ini lagi, yaitu Command Shift V. Dia akan masuk di situ. Ya, jadi itu bedanya ada Command V dan Command Shift V. Ini biasanya dipergunakan untuk ketika kalian membuat animasi yang sifatnya frame by frame. Oke? Lalu juga ada shortcut yang umum dipergunakan sama orang-orang yang kerap kali bekerja di Adobe Animate, yaitu adalah F5, F6, dan F7. Ya, oke. Ini contohnya, misalkan saya menekan F5. Oke, di bawah sini sudah ada muncul tambahan. Oke, apabila kalian lihat di sini ada titik dan ada persegi panjang. Ini sebenarnya beda arti ya. Kalau titik di sini, ini berarti sebuah keyframe. Kalau kotak seperti ini berarti sebenarnya hanya frame saja. Jadi kalau kita tambahkan, ya ini sebenarnya frame. Kotak persegi panjang ini sebenarnya artinya adalah ujung dari sebuah frame. Dari ini hanya merupakan satu keyframe saja yang diikuti dari beberapa frame di belakangnya. Jadi teman-teman jangan sampai keliru untuk membedakan keyframe dan frame. Karena apa? Karena keyframe itu fungsinya untuk mencatat sebuah pergerakan yang berbeda dari frame sebelumnya. Jadi tadi saya tekan F5, sekarang kemudian saya akan melanjutkan di F6. Nah, F6 ini membuat sebuah keyframe baru. Nah, apabila keyframe baru ini dibuat, kita baru bisa melakukan sebuah perubahan atau dikenalnya dengan animasi. Tetapi ini belum dibuat transisi yang lebih smooth ya. Sehingga apabila kita menuju ke frame sebelumnya, maka dia akan berpindah. Apa yang terjadi apabila kita mengganti di persegi panjang ini? Ya. Oh ya, jangan lupa ini indikator frame-nya jangan lupa untuk digeser ya supaya kita bisa menggerakkan. Apa yang terjadi? Saya akan menggerakkan di bagian persegi panjang ini. Maka sebenarnya saya menseleksi semuanya. Ya, jadi sebenarnya tidak pengaruh walaupun saya mengklik di bagian ini, maka dia akan mengacu pada keyframe yang pertama. Oke. Tadi ada F5, F6, sekarang F7. Nah, F7 itu adalah blank keyframe. Dia itu seperti keyframe tetapi blank, kosong dia. Dia tidak ada isinya. Jadi apabila kalian memberikan blank keyframe, ya dia sebenarnya akan mendelete itu sebenarnya. Dia sebenarnya tidak benar-benar hilang, tetapi dia frame-nya tuh kosong. Jadi kalian harus membedakan antara suatu frame yang kosong dan frame yang tidak ada. Jadi ini berbeda ya, kosong dan tidak ada itu beda. Jadi misalkan frame kosong, ya ini frame kosong. Tetapi secara waktu dia akan tetap berjalan. Beda halnya apabila kita mendelete seperti ini. Saya seleksi, ya, lalu saya klik kanan, saya remove frame. Frame-nya akan benar-benar hilang, sehingga kita punya track ya hanya di sini saja. Seperti itu. Nah, di sini ya ini sebenarnya indikator frame ya. Jadi ini 1, 5, 10, 15. Adobe Animate sudah membuat kelipatan 5 diberi tanda seperti ini ya. Ini untuk memudahkan kita nanti ketika bekerja ya. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke bagian interaktif. Itu kan kita sudah harus mengingat bahasa-bahasa coding yang nanti akan berkaitan dengan angka-angka frame yang dimaksud. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, buat teman-teman jangan
bingung dulu, nggak apa-apa. Nanti bahasa codingnya kita akan belajar pelan-pelan ya. Sederhana saja sebenarnya bahasa ActionScript itu ya. Ya ini layer seperti biasa, kalau kita menambahkan layer juga akibatnya seperti kita pelajari di Photoshop saja. Ya, yang atas akan menumpuk yang bawah, yaitu saya pikir kalian udah tahu ya. Tinggal di delete saja, atau ini sistem folder. Oke, mula-mula saya akan coba untuk mengajarkan kalian tentang animasi sederhana dulu ya. Jadi boleh kalian siapkan ada satu kotak dulu ya, taruh di ujung dulu. Oke, nah, kalau sudah, kita coba untuk membuat sebuah animasi sederhana di frame ke-50 ya. Tekan F5. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk menggerakkan objek di Adobe Animate ya. Ini cara yang pertama dulu. Ya, cara yang biasanya dipergunakan sama orang-orang kebanyakan ya. Jadi ini dibuat dulu frame-nya sampai ke 50, lalu kemudian diklik kanan di sini di pertengahannya, lalu klik kanan Create Motion Twin. Jadi sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama kita coba dulu Create Motion Twin. Oke. Nah, tadi yang kita punya frame-nya abu-abu sekarang sudah berubah menjadi warna biru. Apabila sudah berwarna biru, artinya ini sudah siap untuk digerakkan. Apapun yang kita gerakkan, maka dia akan merecord selama pergerakannya itu berada di bar yang berwarna biru ini. Misalkan kita coba yang di warna biru ini di frame ke-10, kita gerakkan misalkan. Maka dia otomatis akan menciptakan sebuah keyframe baru dan juga memiliki sebuah track. Ya, jadi apabila kita menggerakkan lagi ya, secara acak, lalu kita coba play. Ya, kita play dari sini. Ya, maka dia sebenarnya akan bergerak seperti itu. Nah, track di sini ya, sebenarnya itu benar-benar dipengaruhi dengan keyframe. Ya. Apabila jarak keyframe-nya ini semakin dekat, berarti pergerakannya semakin cepat. Apabila jarak antar keyframe-nya ini semakin jauh, maka pergerakannya juga semakin lambat. Itulah yang dimaksud dengan FPS, frame per second. Ya, kalau mau ditambahkan keyframe ya sudah, kita tinggal gerakkan lagi di sini. Maka dia tercipta keyframe baru. Ya, kalau kalian perhatikan ya di sini semakin cepat. Ya. Nah, lalu apabila kita mendekatkan pada tracknya menggunakan selection tool, trackpad ini bisa kita atur ya pergerakannya ya. Kalau di ujung-ujung ini kita bisa mengatur sudutnya, tetapi kalau di antara sudut itu kita bisa membuat dia menjadi lebih lengkung. Ya, kita bisa melengkungkan track yang kita mau seperti ini. Ya, ini sebenarnya mirip seperti pen tool di Adobe Illustrator ya tentunya ya. Kalau sudah, kita bisa coba untuk dia bergerak. Ya, dia lebih lengkung seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan metode motion yang lainnya ya. Layer ini kita delete saja, kita drag saja ke kotak sampah sini ya. Kita akan buat baru lagi. Kali ini saya tidak akan menggunakan kotak, saya akan menggunakan lingkaran. Ya, saya akan mulai dari sini. Oke. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuat keyframe. Ya, sebenarnya bisa saja kalian menggunakan F6 atau kalian juga bisa klik kanan insert keyframe. Ya, terkadang kalau kalian menggunakan MacBook ya, laptop, itu repotnya ketika menekan F6 kamu harus menekan Fin juga. Sehingga akan menyulitkan. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya lebih nyaman untuk diklik kanan saja gitu. Ya. Karena kalau di Fin F6 itu lengan saya terangkat gitu. Jadi cukup melelahkan apabila dipencet terus-menerus sebenarnya. Untuk yang metode yang kedua ini, kamu harus membuat minimal 2 keyframe. Kalau yang pertama tadi kita tidak perlu mengawalinya dengan
keyframe ya. Jadi dengan frame saja sudah bisa. Tapi kalau yang sekarang ini harus ada keyframe minimal 2. Oke. Nah, lalu kalian harus blok dulu di sini, lalu klik kanan, create classic twin. Oke. Nah, maka dia sebenarnya akan tertuju ke frame berikutnya. Di sini kita tinggal gerakkan saja. Maka dia akan bergerak. Ya, ini sebenarnya classic twin ini metode yang biasanya dipergunakan ketika orang-orang menggunakan flash ya. Apabila kita menggerakkan di tengah perjalanan ini, maka dia akan menciptakan sebuah keyframe baru. Jadi sebenarnya akan terbelah. Saya sih sebenarnya menyarankan kalian tetap menggunakan motion twin saja ya, daripada twinning yang klasik ini. Karena klasik ini sebenarnya sudah jarang dan hampir sudah tidak dipergunakan lagi di zaman sekarang ya. Tapi dia tetap membawa ini supaya orang-orang yang berasal dari Adobe Flash tetap masih bisa mengikuti software ini. Berikutnya saya akan mengajarkan tentang motion property. Ya, jadi di sini saya kembali akan mendelete-nya. Ya, kita akan buat layar baru lagi. Berikutnya saya akan kembali menggunakan kotak saja dan kotak berwarna merah saja ya. Oke, saya akan buat di sini. Nah, lalu kemudian saya akan buat yang lebih jauh saja. Jadi saya akan masuk di 100 ya, supaya agak lebih lama ya. Insert frame saja. Lalu klik kanan, create motion twin. Oke. Nah, kalau diperhatikan, ini 100-nya terlalu mepet ya. Mungkin kalau kalian pengen lebih dekat, ya sudah. Tinggal diatur saja skalanya di icon gunung ini ya. Tinggal diatur saja supaya dia lebih sempit. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang motion property. Ya, jadi misalkan di sini saya akan membuat dia bergerak di sebelah kanan. Seperti itu ya. Sehingga kalian bisa lihat track-nya. Jadi saya agak zoom in lagi. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya titik-titik ini itu menyimbolkan sebuah keyframe. Jadi sebenarnya pergerakan ini sebenarnya merupakan suatu keyframe yang berkumpul, yang berurutan maksud saya ya. Nah, ketika kalian mengklik objeknya, ya, ini sebenarnya kita bisa mengatur propertinya. Jadi klik objek, lalu klik di bagian sini, di bagian timeline-nya. Di sini ada is pertama. Is ini sebenarnya maksudnya adalah percepatan. Ya, jadi percepatan tuh diatur gitu. Jadi coba kita setting saja. Misalnya ini 0 ya. 0 ini artinya tidak ada percepatan. Jadi dari awal sampai akhir memiliki kecepatan yang sama. Kira-kira kayak gitu. Nah, lalu kita coba atur. Misalkan di sini saya isi 100. Oke. Nah, secara track ini berbeda. Jadi dari awal tracknya ini memiliki jarak yang lebih renggang, ya. Lalu kemudian track yang ujung itu semakin padat dan semakin padat. Akibatnya apa? Kalau tracknya seperti ini, kalau yang tadi kan dia jalannya konstan, jadi tidak ada percepatan sama sekali. Jadi teman-teman tolong membedakan antara kecepatan dan percepatan atau perlambatan. Ya, jadi is itu berkaitan dengan percepatan dan perlambatan suatu pergerakan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba play dengan is 100 out. Kita akan coba hasilnya akan seperti apa, kita akan play. Oke, apa yang terjadi? Dari awal ya, kecepatannya cepat ya, semakin lama semakin pelan. Semakin lama semakin pelan sekali ya. Jadi secara teori ya, kita punya frame itu kan ada dari 1 sampai 100. Oke. Di sini kan kita buat frame-nya 24 frame per second. Artinya untuk menuju ke frame ke 100 sebenarnya dia harus melewati beberapa detik ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita membuat sebuah percepatan di sini ya. Ops, ke klik ini kalau kalian klik dia hanya berupa tulangnya saja ya. Ini harus diklik lagi jangan sampai salah. Kalau kita
mengisi percepatannya, akibatnya dari awal dia cepat, ya, tapi di ujung dia semakin lambat. Logikanya, dia untuk menuju ke 100, dia memiliki jalan yang sudah lebih cepat. Tetapi, kamu memerintahkan objek ini, dia harus ada di titik ini, ya, pada frame ke 100. Akibatnya, dia melakukan perlambatan. Supaya dia benar-benar tepat sampainya. Karena kalau tidak melakukan perlambatan, nanti si programnya berpikir nih, waduh, nanti di frame ke-70 nggak taunya saya sudah sampai. Daripada saya udah sampai duluan, padahal keyframe-nya di 100. Maka dari itu mulai 70, saya akan pelan-pelan saja. Supaya apa? Supaya pas di 100. Itulah yang dimaksud dengan is. Tidak hanya seperti ini, kalian juga bisa mengisi angka minus di sini. Misalnya minus 100. Maka hasilnya terbalik. Pelan-pelan, lalu semakin cepat. Kita akan coba bedanya. Dia pelan, lalu lama-lama dia akan cepat. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah is. Lalu di bawahnya ini ada namanya rotasi. Ya, jadi objek kita ini juga tidak hanya maksudnya tidak hanya berpindah tempat, tapi dia juga bisa merotasi. Jadi berapa kali? Misalkan kita akan buat dia berotasi 4 kali di sini. Ya, di sini directionnya, di sini maksudnya clockway atau counter clockway. Berapa derajat ini bisa di setting. Ya, bisa kalian setting saja berapa derajatnya. Oke, jadi intinya dia akan selalu berotasi 4 kali. Ya, dengan derajat plus 56%. Ditambah, maksudnya ditambah derajatnya. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita play ya akan seperti ini. Oke, maksudnya di sini artinya kalau kita isi 1 kali ya dia sebenarnya akan lebih sedikit saja untuk melakukan rotasinya. Oke. Lalu orient to path ini nanti akan saya jelaskan di kemudian. Ya, seperti itu. Lalu juga kita bisa membuat skala. Jadi di tengah-tengah sini misalnya di frame ke-50 kita akan membuat objek ini menjadi lebih besar misalkan. Nah, di Adobe Animate apabila kalian ingin mentransformasi, itu caranya adalah kalian bisa mengklik yang ini. Free Transform Tool. Ya, kalian klik di sini bisa dirotasi seperti ini. Atau dilakukan sebuah pembesaran. Oke, jadi kita akan coba animasinya. Ya, dia melakukan pembesaran dan nah, jadi seperti itu bisa juga kita kecilkan kembali. Ya, sehingga dia akan jadi seperti ini. Ya, dia pelan, membesar. Lalu kemudian setelah besar dia kembali menyusut. Ya, jadi seperti itu. Oke.